selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Senya. Hai, selamat pagi kelas 3 dan kelas 4. Ketemu lagi bersama dengan Ibu Sonya di devosi hari ini. Sebelum kita mulai devosi, mari sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, Ibu Sonya berharap kita lipat tangan, kemudian tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu bagi kami. Sekarang kami akan memulai devosi ini, Tuhan yang berkati. Firman yang kami dengar juga Tuhan berkati, sehingga bisa menjadi kekuatan, pengingat bagi kami, kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, judul devosi kita hari ini adalah direndahkan dari kitab Bilangan 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-12. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah di dalam perendahan yang dialami oleh bangsa Israel, mereka belajar untuk taat kepada Tuhan. Ya. Kemudian kita akan membaca bersama-sama. Ibu Sonya akan bacakan satu ayat saja. Karena kalau baca ayat 14 sampai 21 nanti terlalu banyak ya, kita tidak punya cukup waktu. Nah, Ibu Sonya akan baca ayat yang ke-21. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, lalu ini lewat begitu ya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Menyimpang artinya mereka tidak melewati tempat itu ya. Nah, anak-anak, perjalanan bangsa Israel ini hampir memasuki tanah Kanaan. Tetapi setelah hampir memasuki tanah Kanaan ini belum selesai nih yang mereka alami. Bangsa Israel ini mereka sampai di Kades padang gurun Sin. Nah, mereka sampai di satu daerah. Mereka ini akan melewati satu daerah, yaitu daerah bangsa Edom. Nah, bangsa Edom ini adalah saudara dari keturunan Esau. Jadi bangsa Edom dan Esau ini masih bersaudara ya. Kalau kalian ingat cerita Esau dan Yakub, nah bangsa Edom dan Esau ini, bangsa Edom adalah keturunannya Esau. Jadi mereka masih bersaudara ya. Tetapi Esau dan bangsa Edom ini memutuskan diri dari perjanjian Allah. Ya, mereka memutuskan diri dari perjanjian Allah. Kenapa? Karena orang-orang Edom ini adalah orang-orang yang merasa mereka bisa hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Wah, mereka tidak butuh Allah, ya. Pemikiran mereka menganggap mereka demikian. Mereka bisa hidup dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak membutuhkan Allah. Tetapi mereka ini iri terhadap bangsa Israel. Wah, udah merasa hebat, tidak butuh Tuhan, tapi kok merasa iri sama orang lain. Kenapa mereka merasa iri kepada bangsa Israel? Karena bangsa Israel memiliki berkat perjanjian Allah. Nah, mereka sendiri yang tidak mau berada di dalam perjanjian Allah. Mereka yang menarik diri, mereka yang memutuskan diri dari perjanjian Allah. Lalu mereka merasa iri kepada bangsa Israel. Nah, Musa ini mengirimkan utusan untuk meminta bangsa Edom kasih izin bangsa Israel itu lewat daerah itu. Karena bangsa Israel kan mau masuk tanah Kanaan, tapi harus lewat bangsa Edom, daerah Edom. Nah, Musa kirim utusan untuk minta izin. Tetapi yang terjadi adalah ya, bangsa Edom menolak. Mereka nggak mau ya. Bangsa Edom menolak. Musa ini udah berulang-ulang kali ya, janji berulang-ulang bahwa bangsa Israel ini nggak akan merusak satu apapun di daerah Edom. Ya, tetapi mereka masih menolak. Karena bangsa Edom ini sombong. Ya, mereka sombong karena tadi yang pertama Ibu Sonya bilang mereka merasa mereka bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, karena mereka juga nggak mau bangsa Israel lewat, mereka benci terhadap bangsa Israel karena tadi apa? Mereka iri, bangsa Israel memiliki berkat perjanjian Allah. Nah, tidak sampai di situ, bangsa Edom malah mengirim tentara untuk melawan bangsa Israel. Heran ya, bangsa Israel, Musa ini cuma mau minta izin lewat, tetapi malah diajak berperang ya, dikirim tentara malah untuk mau melawan bangsa Israel. Nah, tetapi yang terjadi, Tuhan memerintah bangsa Israel untuk berjalan berputar. Jadi Tuhan minta mereka cari jalan yang lebih panjang, jangan lewat tengah-tengah bangsa Edom deh, puter ya. Jadi mereka nih harus yang awalnya misalnya kita dari sini mau ke satu daerah cuma lurus, akhirnya kita berputar. Jadi jaraknya lebih jauh, lebih panjang lagi. Ya, tetapi Tuhan minta bangsa Israel berbuat demikian. Tentunya hal ini merendahkan ya bangsa Israel.
Ibu Sonia pikir-pikir, kok kenapa dibilang merendahkan? Iya, kan kita minta izinnya baik-baik, cuma mau lewat tapi nggak diizinin. Kayak berasa kita itu sesuatu yang tidak layak untuk lewat daerah itu, ya. Nah, dari cerita ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Allah yang menyertai bangsa Israel merendahkan dirinya. Allah bisa saja menyingkir paksa bangsa Israel. Ya kan ya? Waduh, bangsa Edom ini tidak mau membiarkan bangsa Israel lewat. Allah bisa saja menyingkir paksa bangsa Edom. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Allah malah meminta mereka berjalan berputar. Ya sama halnya dengan Kristus. Allah mengirimkan anaknya, Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk memerintah, tetapi untuk melayani. Jadi Kristus datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya dengan rela mencari jalan yang sulit. Yaitu jalan apa? Jalan salib untuk tebus kita yang berdosa. Ya, Kristus bisa saja menghapus dosa kita dengan sekejap. Allah bisa saja menghapus dosa kita yang sekejap. Tetapi Allah mencari jalan yang sulit. Yaitu apa? Mengorbankan anaknya. Kristus dengan cara yang sulit, dirinya dikorbankan, disalib. Untuk apa? Untuk tebus kita yang berdosa. Kristus merendahkan dirinya untuk apa? Untuk tebus dosa kita, manusia yang berdosa. Kristus rela merendahkan dirinya bersama bangsa Israel. Dia juga merendahkan dirinya ketika dia datang ke dunia untuk menyatakan kasih Allah kepada siapa? Kepada Ibu Sonia, kepada kelas 3, kelas 4, kita semua yang mendengarkan video devosi pagi hari ini. Ya, supaya kita bisa dibebaskan dari dosa. Allah meminta bangsa Israel memilih jalan yang sulit, walaupun sebenarnya Allah mampu menyingkir paksa bangsa Edom, tetapi Allah pilih jalan yang lain supaya bangsa Israel itu sampai dengan selamat di tanah Kanaan. Allah mengirimkan anaknya Yesus Kristus memakai cara yang menyakitkan, bahkan Kristus dengan cara yang menyakitkan dirinya disalibkan agar kita bisa sampai di tanah perjanjian, sampai kepada Bapa. Kita dibebaskan dari dosa-dosa. Luar biasa ya, anak-anak ya. Jadi setiap hal yang tertulis di dalam Alkitab tidak lepas dari bagaimana karya Kristus yang penebusan Kristus bagi kita manusia. Nah, kiranya kita semua bisa juga memiliki kerelaan yang seperti itu. Kerelaan untuk direndahkan demi pekerjaan Tuhan. Bagaimana sih maksudnya Ibu Sonia? Apakah kalau misalnya saya diolok-olok saya terima aja? Saya dihina, saya diterima aja. Nah, jika anak-anak melakukan hal yang baik, hal yang sesuai dengan firman Tuhan, hal yang sesuai dengan yang Tuhan ajar, lalu anak-anak dijauhi, dihina, diejek, orang nggak mau berteman lagi dengan kalian, tetap lakukan hal yang baik itu. Jangan berhenti untuk melakukan hal ini. Ya. Dan dengan tetap mengingat bahwa Kristus menyertai kita. Jadi merendahkan diri itu sesuatu hal yang sulit memang bagi kita semua manusia. Ibu, saya nggak salah, tapi saya dibilang salah. Sulit memang. Ibu, saya cuma minta sedikit saja, tapi nggak dikasih. Sulit memang untuk menerima kenyataan yang seperti itu. Tetapi, jika itu hal yang baik, yang harus kita lakukan, jangan berhenti untuk melakukan. Ya, tetapi sambil mengingat bahwa Kristus tetap menyertai kita. Kristus tetap bersama-sama dengan kita. Ya, demikian devosi kita hari ini, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mengingat bahwa di dalam mengikut Engkau, banyak hal sulit yang mungkin akan terjadi. Kami mungkin tidak mengalami hal-hal yang menyenangkan, tetapi sebaliknya, kami percaya Engkau menyertai kami, tetapi kami percaya juga Engkau tidak meninggalkan kami. Tuhan sebenarnya punya cara yang cepat untuk membawa kami kepada Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan merendahkan dirinya, menebus dosa kami dengan mati di kayu salib.
Kiranya kami di dalam kehidupan juga mau hidup seperti Engkau. Kami tahu tidak ada yang mudah di dalam kehidupan kami, tetapi dari semua kesulitan yang akan kami alami, kami mau belajar taat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, sertai kami, dan ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.